Kita ketemu sama Paula Meliana. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi- Senang sekali bisa ketemu lagi ya. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Tapi Setahun ketemu lalu apa lagi. 2 tahun lalu ya? Tahun kemarin. Jangan lama-lama dong. Oh ya, tahun kemarin kita ketemu di Jakarta Fashion Week ya, Betul. acaranya Femina Group. Iya. Terus waktu itu Paula punya Fashion slot, show. Iya. slot fashion Eva Bun ya. Betul. Coba diceritakan kerjaan-kerjaan yang kemarin Kerjaan-kerjaan yang kemarin aku atau yang sekarang lagi dibikin deh. Oke, yang sekarang lagi dibikin. Kalau kemarin tuh kayak berapa Heeh. tahun. Harus berapa CV nih yang dikeluarin nih? Oke. Saya senang banget pertama kali untuk berada di UFM nih ya. Senang ketemu teman, senang Reuni kita ya. Iya, reuni. Senang banget di pagi hari yang cerah ini walaupun hari Macet ini nggak? gitu. Lumayan, tapi kalau bahas Jakarta macet nggak habisnya, nanti Iya. kita nggak sejam sampai Iya. sore. Akhir-akhir ini saya kan memang fashion designer, terus punya sekolah make up untuk yang makeup dan hair, terus juga nulis buku ya Iya. kan. Jadi hidup itu penuh dengan warna. Heeh. Dan saya punya moto, banyak orang tuh pengen sukses termasuk saya gitu ya, pengen cantik, pengen sukses gitu ya, tapi belum cantik-cantik, cuma setidaknya Siapa bilang? Siapa yang ngomong gitu? Coba kasih tahu saya. oh ya, tapi tagline kita sebenarnya I am beautiful, jadi Oke. semua orang adalah cantik. Nah, kadang Aku ganteng dong, masa aku Oh, iya, cantik iya. juga? Ganteng deh. Iya, oke. Jadi selain kita semua pengen sukses, pengen kaya, pengen kebanyakan lah ya, pengen cantik, pengen segala macam. Terus cuma hanya sedikit yang dari kita tuh yang coba untuk ke arah sana. Nah, Oke. aku pengen hidupku warna sebagai seorang ibu dari 3 anak. Pelan Keren suaranya. banget. Ibu dari 3 anak ya, coba gue kencengin. Nyebelin gak sih gue? Oke. Bisa ada yang nanya gini, kamu umurnya berapa? Sekian. Hah? Kenapa sih anak itu kan sesuatu yang membanggakan loh. Iya, membanggakan. Apalagi 3 ya, rezeki banget Betul. loh. Cuma nggak ikutin KB dong ya. Apa-apa. Terus kadang mungkin mikir kayaknya lincah banget gitu ya, mungkin aktif banget. Begitu dikasih tahu umurnya, memang nggak tua-tua banget sih. Cuma kayak surprise gitu, masih bisa menyempatkan dari segala sesuatunya itu. Tapi aku surprise juga loh, kamu datang ke sini ya dengan tampilan yang masih sama dengan setahun yang lalu, kayak nggak ada aging gitu, ya kan? Oh, sayangnya di sini saya lagi nggak promo produk aging ya, tapi kebetulan saya Oh gitu. Oke, ngomongin soal anak nih tadi, anak 3 cowok, cewek? anaknya masih kecil, umurnya 6 tahun, baru masuk SD kelas 1. Itu yang paling tua? Yang paling tua Oke. cowok. Yang kedua cewek, yang ketiga perempuan, bayi berusia 4 bulan. Oke, yang tengah umur? Yang tengah umurnya 3 tahun, mau 3 4 tahun. Mau 4. Oke, jadi jaraknya yang sama si kakak 2 tahunan atau 3 tahun ya? Betul. Oke, terus tiba-tiba dapat lagi nih si baby Tiba-tiba nih. dapat anugerah yang Cuma kan terindah. kakak-kakaknya udah lumayan gede ya, maksudnya Iya. yang tengah juga udah ngerti, udah bisa interaksi Iya. ya. Gimana, apakah mereka berdua juga udah bahu-membahu menjaga si adek? Iya Atau sih. kerjanya dijambakin sama adeknya? Kebetulan yang ketiga justru mereka seneng gitu ya, karena mereka mungkin nggak pas yang pertama dan kedua tuh agak ngiri-ngirian, tapi Saling begitu yang suka berantem ya? Iya, yang kedua dan ketiga, yang ke satu dan ketiga malah sayang banget, pengen angkat cuma belum kuat. Oh ya ampun. Jadi Iya sih. rada-rada riskan juga gitu. Itu problemnya anak kecil masih sampai situ aja ya? Betul. Padahal kalau kita udah kayak, aduh tadi kayak lu curhat kan jam 10 malam aja nelpon, udah menerima telepon udah kayak jam 10 Udah pagi kayak ya? pagi, ya betul. Dan orang-orangnya yang SMS saya atau yang BB saya atau yang telepon saya nggak pakai selamat malam, nggak pakai apa, langsung Pola gini. Oke. Kerjaannya tapi seru ya, kerja di Iya. fashion itu memang passion lo atau gimana? Karena lo sendiri backgroundnya Backgroundnya memang dari kelas 5 SD itu pengen jadi arsitek, bukannya fashion designer. Oh. Cuma emang udah gambar gitu, karena jadi zaman basicnya gambar ya? gambar dulu, lukis gitu, cat air, cat minyak segala macam. Cuma Wow. Jadi lo harus nambahin satu lagi, lo pelukis juga karena lo udah main-main sama cat air, cat minyak iya, lo. cuma kan masih nggak diseriusin, jadi malu untuk diucapkan. Nice. Terus begitu awal-awalnya tuh kan berapa tahun yang silam itu profesi di fashion designer belum se-booming sekarang. Pas tahun Terus berapa tuh kira-kira lo struggle-nya tahun dengan profesi fashion designer? 90-an lah. Itu 90 sekian lah gitu ya. Ya. Jadi 90 sekian tuh belum, kan pengen jadi dokter, astronot, Yes. pilot, gitu ya, arsitek gitu kan. Zaman waktu itu belum terlalu sampai kayak profesi yang prestigious, apalagi yang punya salon. Kesannya tuh
miring, tapi beda banget kan sekarang. Sekarang itu udah evolusi banget, udah ada terima kasih kepada Femina Group, udah ada Jakarta Fashion Week yang membuat fashion itu menjadi lebih menarik lagi. Harus tepuk tangan nih. Coba tolong para pemret Femina Group tolong. Mbak Peti aja langsung paging Peti Fatima. Oke, terus habis itu Terus, gimana? jadi tuh bikin sekarang semua orang tuh pengen malahan jadi fashion designer atau berkecimpung di fashion. Makanya aku ngeluarin buku kira-kira 2 tahun yang lalu, I Am a Fashion Designer, sebagai tips-tips loh gimana caranya untuk berkecimpung di bidang fashion. Terus perjuangan susah-susahnya, karena aku waktu itu kuliah di luar negerinya waktu lagi zaman Krismon. Jadi Aduh, itu nggak enak banget. Bener, sempet jadi. Dipulangin nggak? Enggak sih, karena aku berjuang dan aku orangnya nggak gila. gampang nyerah. Jadi walaupun menjadi pelayan restoran dan Oh my penjaga God, toko baju, iya. Banyak haru biru tuh kayaknya di tahun-tahun itu ya. Bener. Jadi waktu aku dengar ada salah satu buku inspiratif bilang dia makan Indomie dan sebagainya, sebenarnya mungkin betul. Dan kebetulan nulisnya sampai bagus sekali, sampai sedih Ini banget. yang jadi inspirasi lo nih ceritanya. Penulisnya Enggak siapa sih, nih? penulisnya tapi setidaknya mungkin anak-anak yang kuliah pada waktu itu sebenarnya makannya mungkin juga seputar-seputar itu juga. Direbus lagi, digoreng Iya, lagi. betul. Iya, oke. Tapi senangnya akhirnya bisa selesai, itu aja. Jadi perjuangan kita kadang-kadang membuahkan hasil, mungkin pas lagi ngejalanin kayak nggak ada ujungnya, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya pasti ada berkah. Amin. Termasuk sekarang ini juga udah mulai sedikit-sedikit ini ya memproduksi berkah itu. Iya. Tapi ngomong kuliahnya berarti arsitek atau Kuliahnya fashion design. Walaupun aku sempat interior design setahun. Aku SMA di Amerika, terus aku pulang pikir ya udah iseng-iseng dulu, aku ambil setahun interior. Terus akhirnya nyokap bilang mau nggak balik lagi ke Amerika untuk lanjutin kuliah. Tapi akhirnya ngambilnya fashion design. Oh, oke. Pada saat itu apa yang merubah Paula Meliana jadi akhirnya Pertama, ngambil fashion design? Karena kan paksa tadinya ya. senangnya arsitek. Iya, pertamanya dipaksa. Tapi Karena ini mama udah duluan ya. Iya, walaupun aku udah ngambil kursus-kursus menjahit di Indonesia waktu itu. Oke. Tapi itu aku dipaksa, cuma kebetulan ini paksa yang menyenangkan. Oke. Akhirnya cinta, terus pas quarter pertama dibilang sama kanselir coba. Terus aku pikir oke lah, aku iseng-iseng coba, dapat nilainya memuaskan, ya udah lanjut terus. Wow, udah sempat lihat juga sih karya-karyanya nyokap udah sempat lihat, karena waktu itu lo slotnya untuk Eva Bun ya. Betul. Kalau Itu untuk lo ya sendiri kan lo ini apa namanya pernah yang waktu itu masuk muri. slotnya iya, itu slotnya sebenarnya Paula Meliana for Eva Bun. Oke, Karena jadi itu kebetulan penyalo sebenarnya. Pendananya harus disebut ya di situ. Oke. Iya, jadi pendananya Kalau harus nggak ntar disebut. diusir Iya. dari rumah. Iya betul. Nanti tinggalnya di UFM. Terus oke, waktu itu berarti sebenarnya bridal itu karyanya Betul. Paula ya. Aku emang udah dari awal tuh waktu bikin final project aja itu udah spesialis mau di wedding, di evening gown, di kebaya. Kenapa? Karena itu emang udah kayaknya dari kecil banget udah hidupnya di antara orang-orang yang mau nikah, orang-orang yang berpenampilan, gala-gala dinner, cocktail party gitu ya. Jadi kayaknya udah meresap sampai ke tulang sumsum gitu ya. Pengen udah kayaknya aku banget gitu kalau bikin yang romantis. Ya kamu kenapa nggak pakai kebaya atau kesini atau evening gown? Susah turun atau tangganya. bridal. Oke, terus kalau yang muri dong ceritain. Nanti tahan. Oke. Jadi nih ceritanya You Lovers ya, Paula Meliana ini juga kemarin ini memecahkan rekor muri gitu untuk theatrical fashion show yang terunik. UFM 94,7